Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Dian. Bagaimana keadaannya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya. Ibu, perkenalkan, nama saya Nurlia Sediawati, calon CGP Angkatan 10. Saya bertemu dengan Ibu hari ini karena saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah saya di SDN 1 Toli-Toli. Saya akan menanyakan kepada Ibu dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang dilema etika dan bujukan moral. Ya, baik Bu. Pertanyaan saya yang pertama buat Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan moral bujukan moral. Baik Ibu Dia, terima kasih. Ya. Untuk kasus dilema etika dengan bujukan moral, ini dilema etika kan sama-sama benar, sama-sama lawan benar. Kemudian bujukan moral itu benar, bagaimana melawan yang benar itu. Jadi ada larinya ke salahnya. Jadi kalau menurut saya sebagai kepala sekolah baru, untuk mengatasi yang demikian, keputusan yang saya ambil itu saya harus mempertimbangkan dulu bagaimana ada enggak masukan dari rekan-rekan teman sejawat, atau saya ambil dari hasil keputusan rapat. Dan saya tidak mau mengambil keputusan itu langsung saya memutuskan sendiri, tidak. Jadi saya menerapkan sistem komunikasi dan harus bermusyawarah, melalui musyawarah, misalnya rapat dewan guru, supaya hasil keputusan itu merasa nyaman kita rasakan sama-sama. Kemudian harus diputuskan sesuai dengan keputusan bersama. Jadi saya tidak akan mengambil keputusan secara pribadi, saya harus mendiskusikan melalui forum rapat, kayak begitu Ibu. Iya. Dan pertanyaan kedua untuk Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama kasus di mana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau keputusan yang mempertimbangkan masalah itu sama-sama benar, kemudian yang sama-sama mengandung kebajikan. Nah, keputusan itu seperti yang saya bilang tadi, itu harus kita putuskan melalui forum rapat. Tidak boleh kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan sendiri. Kita harus cari dulu mana fakta-faktanya, mana bukti-bukti mendukung yang bisa kita anggap bahwa masalah itu adalah sebuah dilema etika. Kemudian dari temuan kita, dari fakta-fakta yang kita dapat itu, kita bisa mengambil keputusan bahwa keputusan itu memang benar-benar ada, memang benar-benar. Yeah. Kemudian apa keputusan itu benar, kemudian apakah itu kategorinya bujukan moral yang mengandung kebajikan, tetapi dia mengarah ke benar lawan salah. Yeah. Dan saya juga harus berkonfirmasi kalau mengambil keputusan. Saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya kan punya atasan, misalnya saya punya pengawas, punya korwil. Itu juga bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Jika keputusan itu saya anggap berat, saya putuskan sendiri, atau sudah berat kita putuskan di dalam musyawarah di sekolah. Jadi harus ada orang lain kita libatkan secara terbuka, kita memberikan informasi ini kepada pengawas sekolah atau atasan kita, kayak gitu. Ya, baik Bu. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya, kalau saya melihat bahwa masalah itu memang benar
benar Ya. yang masuk ke dalam dilema etika ataupun masuk ke dalam bujukan moral, saya minta pertimbangan dari teman sejawat, minta masukan dari, misalnya di sekolah kita ini kan ada guru senior. Iya. Saya minta bantuan ke guru senior, berbincang-bincang apakah bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi di sekolah kita, atau kita juga bisa melibatkan orang tua murid. Misalnya dilema etikanya itu terjadi kepada siswanya kita, atau kita berada dalam masalah yang melibatkan siswa atau dengan orang tua sekalipun, kita bisa minta bantuan kepada komite sekolah. Nah, kayak begitu itu prosedurnya supaya kita juga merasa nyaman tidak mengambil keputusan sendiri. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Iya, langkah yang saya anggap yang efektif, saya dapat mengumpulkan beberapa fakta, sebagai bukti fisik, sebagai bukti bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan baik apabila kita memiliki fakta-fakta yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah itu, entah itu dilema etika atau bujukan moral. Di sini masih banyak pertanyaan buat Ibu Kepala Sekolah. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangan sebenarnya banyak sih tantangan yang kemungkinan tantangan itu kita tidak merasakan, tidak melihat secara langsung, tetapi kita rasakan. Misalnya ada keputusan yang sudah kita buat atau kepala sekolah memberikan informasi itu dalam forum rapat. Kemudian ada beberapa teman misalnya yang kurang setuju atau menantang, tidak sesuai dengan selera mereka, misalnya seperti seperti pelaksanaan tahun ajaran baru kan. Kalau pelaksanaan tahun ajaran baru kan biasa kita mengadakan rapat rutin, pembagian tugas guru. Nah, itu kadang-kadang ada teman-teman yang tidak atau belum siap ditempatkan di kelas ini, maka keputusan itu kita putuskan sama-sama, di mana mereka yang sudah diputuskan oleh kepala sekolah itu tapi tidak diterima oleh teman-teman. Nah, itu kita bicarakan kembali, kita putuskan sama-sama agar teman-teman itu juga bisa nyaman ditempatkan, ditugaskan, dan bisa bertanggung jawab sesuai dengan kemauan mereka. Ya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya lagi nih Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah penyelesaian di tempat atau memiliki jadwal penyelesaiannya dalam bentuk prosedur apa saja yang Ibu jalankan? Kalau jadwal untuk menyelesaikan masalah sebenarnya tidak ada sih. Masalah itu biasa terjadi, untuk penyelesaian masalah itu terjadi misalnya di suatu hari terjadi masalah itu. Saya tidak memiliki jadwal misalnya saya harus hari ini untuk menyelesaikan masalah, tidak. Jadi kalau memang masalah itu terjadi hari ini, kalau saya tahu saya bisa menyelesaikan hari ini dengan baik dengan yang bersangkutan atau dengan siapa saja yang punya masalah dilema etikanya atau bujukan moralnya, kita bisa selesaikan bersama. Dan saya itu tidak memiliki jadwal, dan masalah itu bisa kita selesaikan setelah terjadi kasus-kasus tertentu. Jadi saya tidak menyelesaikan di tempat, tetapi sesuai sikonnya. Apakah masalah itu memang harus diselesaikan di tempat, atau besoknya, atau di hari lain,
atau di tempat lain, misalnya masalahnya terjadi di halaman sekolah, diselesaikan di mana. Iya. Ada juga masalah yang bisa diselesaikan di tempat, tetapi ada juga yang tidak. Iya. Kayak gitu. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Mm-mm. Kalau seseorang yang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan, entah itu dilema etika atau rujukan moral, yang dukungan pertama itu adalah keluarga, suami terutama, orang tua kita. Kemudian kalau di lingkungan sekolah, ya tentunya teman sejawat, apalagi kalau ada di sekolah kita itu teman yang senior, saya kira itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Dan tidak lupa pula harus berdoa Ibu Lia, minta pertolongan kepada Allah bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, yang ada di sekolah kita, memberikan petunjuk bagaimana solusi dari sebuah masalah yang kita selesaikan, agar masalah yang kita selesaikan itu nyaman diterima oleh siapa saja yang kita selesaikan masalahnya. Kayak begitu Ibu ya. Luar biasa sekali dan Masya Allah sekali Bu. Jawaban dari Ibu sangat membantu saya dalam beberapa yang saya tanyakan tentang dilema etika dan rujukan moral kepada Ibu. Yang sekarang Bu, pertanyaan terakhir saya buat Ibu, apakah masih boleh Bu saya mengajukan satu pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan terakhir, dari semua hal telaah yang disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema Bu? Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah, sebenarnya kita bukan saja menjadi pemimpin sebuah sekolah. Jabatan itu bukan semata-mata kita menjadi seorang pemimpin sekolah, tetapi ada tugas tertentu yang juga menjadi tanggung jawab kita. Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan secara yang memang secara kompleks harus diselesaikan oleh kepala sekolah, tetapi kita harus menyelesaikannya di dalam forum, di dalam musyawarah, agar masalah dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekitar kita itu bisa kita selesaikan dengan baik. Dan sebagai pengalaman saya menjadi guru, kemudian saya menjadi kepala sekolah di jabatan saya yang pertama ini, saya mendapat tantangan sekali, kemudian mendapat hikmah dari sebuah pekerjaan saya, bahwa kepala sekolah itu bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tetapi mampu menyelesaikan sebuah masalah dengan menciptakan rasa nyaman kepada seseorang dan kepada diri sendiri. Ya, saya kira begitu Ibu Lia. Baik Bu. Terima kasih banyak ini Bu. Saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa. Ya. Dan saya juga berterima kasih karena adanya tugas ini dari saya menjadi seorang guru penggerak, bisa lagi menambah wawasan saya melalui kepala sekolah saya, yaitu Ibu Niar, bisa membantu bagaimana itu tentang dilema etika dan bujukan moral Ibu. Ya, saya terima kasih banyak atas bantuan Ibu buat saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.